Halo teman-teman semua. Pengajaran kali ini Mimin akan membahas mengenai tes proyeksi noda tinta. Diharapkan agar mengikuti pembelajaran mengenai tes proyeksi ini hingga akhir jilid, agar dapat memahami dengan baik. Ada 3 teknik yang akan dibahas, yaitu Rorschach, sistem komprehensif Exner, dan teknik noda tinta Holzham. Semuanya berkaitan dengan penggunaan gambar tinta sebagai alat proyeksi dalam psikologi untuk mengungkapkan aspek-aspek dalam pikiran dan perasaan seseorang. Berikut adalah pembahasan singkat tentang masing-masing teknik. Tes Rorschach, juga dikenal sebagai tes Rorschach Inkblot, yaitu salah satu tes proyeksi yang digunakan dalam psikologi untuk mengungkap aspek-aspek dalam kepribadian, pemikiran, dan perasaan individu. Tes ini dinamai berdasarkan nama Hermann Rorschach, seorang psikolog Swiss yang mengembangkannya pada tahun 1921. Tujuan utama dari tes Rorschach adalah untuk memahami pemikiran bawah sadar, perasaan, dan konflik yang mungkin tidak terlihat melalui pertanyaan langsung. Dia mengembangkan tes ini sebagai bagian dari tesis doktoralnya yang diterbitkan pada tahun 1921, berjudul Psikodiagnostik, sebuah telah tentang proses asosiasi ide. Rorschach merancang 10 gambar tinta yang abstrak dan simetris, dengan 5 gambar dalam setiap set. Dan gambar-gambar ini menjadi dasar tes Rorschach. Cara kerja tes Rorschach, yaitu melibatkan penggunaan serangkaian 10 gambar tinta yang abstrak dan simetris. Individu yang diuji diminta untuk menjelaskan apa yang mereka lihat dalam setiap gambar, termasuk bentuk, warna, dan detail yang mereka amati. Respon individu kemudian diinterpretasikan oleh seorang profesional psikologi yang melihat pola, konsistensi, dan konten respons tersebut. Kemudian teknik dasar yang digunakan dalam tes Rorschach. Presentasi gambar. Tes Rorschach dimulai dengan penyajian 10 gambar tinta secara terpisah kepada individu yang diuji. Gambar-gambar ini sering diperlihatkan dalam urutan yang sudah ditentukan. Individu diminta untuk melihat setiap gambar dengan hati-hati. Instruksi. Setiap kali gambar disajikan, individu diminta untuk memberikan respons terhadap pertanyaan-pertanyaan umum, seperti, apa yang Anda lihat dalam gambar ini, atau, bagaimana Anda melihat gambar ini. Respon individu. Individu kemudian memberikan respon subjektif mereka terhadap gambar tinta. Ini mencakup menjelaskan bentuk, warna, dan detail yang mereka lihat dalam gambar. Respon dapat berupa kata-kata, frasa, atau cerita yang menggambarkan apa yang mereka amati dalam gambar. Pencatatan respons. Respon individu dicatat dengan hati-hati oleh pengujian atau perekam, termasuk kata-kata atau frasa yang digunakan, tempat individu melihat bentuk atau gambar, dan detail respons. Interpretasi profesional. Hasil tes Rorschach diinterpretasikan oleh seorang profesional psikologi yang berpengalaman dalam tes ini. Psikolog ini memeriksa berbagai aspek respons, seperti konten, apa yang individu lihat, kontinuitas, apakah individu melihat hubungan antara gambar-gambar, dan gaya berpikir individu, bagaimana mereka menjelaskan apa yang mereka lihat. Psikolog juga melihat pola-pola respons yang mungkin mengindikasikan aspek-aspek dalam kepribadian individu, perasaan, dan pemikiran bawah sadar. Hasil dan interpretasi. Setelah analisis respons selesai, hasil tes Rorschach dijelaskan kepada individu yang diuji. Hasilnya dapat memberikan wawasan tentang aspek-aspek dalam kepribadian individu yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Penting untuk diingat bahwa interpretasi hasil tes Rorschach memerlukan pelatihan khusus dalam tes ini, dan biasanya dilakukan oleh profesional yang berpengalaman dalam psikologi klinis atau psikodiagnostik. Tes ini memiliki tingkat subjektivitas yang tinggi dan biasanya digunakan dalam kombinasi dengan tes lain dan observasi klinis untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang individu. Kemudian selanjutnya adalah sistem komprehensif Exner, yang juga dikenal sebagai sistem Rorschach komprehensif, Comprehensive Rorschach System,
adalah sistem yang dikembangkan oleh John A. Exner pada tahun 1970-an sebagai metode interpretasi yang lebih sistematis dan objektif untuk hasil tes Rorschach. Ini dibuat sebagai tanggapan terhadap kekurangan dalam metode interpretasi yang sebelumnya digunakan dalam tes Rorschach. Berikut adalah beberapa konsep penting dalam sistem komprehensif Exner yang berkaitan dengan respons terhadap noda tinta. Respons terhadap gambar tinta. Dalam sistem komprehensif Exner, fokus utama adalah pada respons individu terhadap gambar tinta dalam tes Rorschach. Respons ini mencakup apa yang individu lihat dalam gambar, seperti bentuk, warna, atau detail yang mereka amati. Aspek-aspek respons. Sistem ini memecah respons individu menjadi berbagai aspek yang dapat diinterpretasikan, seperti lokasi, di mana dalam gambar individu melihat respons, determinan, apa yang mendasari respons individu, konten, apa yang individu lihat dalam gambar, dan banyak lagi. Penilaian objektif. Salah satu tujuan utama sistem komprehensif Exner adalah meningkatkan objektivitas dalam interpretasi tes Rorschach. Ini dilakukan dengan memberikan kerangka kerja yang terstruktur dan pedoman yang jelas untuk menginterpretasikan berbagai aspek respons. Kombinasi berbagai aspek. Sebagian besar interpretasi dalam sistem ini melibatkan kombinasi berbagai aspek respons untuk membentuk pemahaman yang lebih mendalam tentang kepribadian dan pemikiran individu. Jadi kesimpulan pada sistem komprehensif Exner adalah sistem yang sangat terstruktur dan berbasis pada panduan yang jelas untuk menginterpretasikan hasil tes Rorschach. Interpretasi respons individu terhadap gambar tinta adalah inti dari metodenya. Karena penggunaan yang tepat dan interpretasi hasil tes Rorschach memerlukan pelatihan khusus dalam sistem ini, sangat penting untuk konsultasi dengan seorang profesional yang berpengalaman dalam sistem komprehensif Exner jika Anda ingin memahami hasil tes Rorschach. Kemudian pembahasan terakhir yaitu teknik noda tinta Holtzman. Merujuk pada tes Holtzman in Blood Technique, HIT, yang merupakan tes proyeksi psikologis yang digunakan untuk mengevaluasi aspek-aspek dalam kepribadian, pemikiran, dan perasaan seseorang. Teknik ini memiliki kesamaan dengan tes Rorschach dalam penggunaan gambar-gambar tinta sebagai stimulus dan interpretasi respons individu terhadap gambar-gambar tersebut. Teknik noda tinta Holtzman. 1. Gambar tinta. Tes HIT menggunakan serangkaian gambar tinta, mirip dengan tes Rorschach. 2. Cara kerja. Individu yang diuji diminta untuk melihat setiap gambar tinta secara terpisah dan memberikan respons terhadap gambar tersebut. 3. Respons terhadap gambar. Respons individu dicatat dan kemudian diinterpretasikan oleh seorang profesional psikologi yang berpengalaman dalam tes HIT. 4. Tujuan evaluasi. Tujuan utama HIT adalah untuk mengungkapkan aspek-aspek dalam kepribadian, pemikiran, dan perasaan yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Ini termasuk perasaan, pemikiran bawah sadar, dan konflik yang mungkin ada dalam pikiran individu. 5. Penggunaan klinis. Tes HIT sering digunakan dalam konteks klinis, seperti dalam penilaian psikoterapi atau diagnosis psikologi. 6. Subjektivitas respons. Tes proyeksi seperti HIT memiliki tingkat subjektivitas yang tinggi. Artinya, tidak ada jawaban yang benar atau salah. 7. Interpretasi oleh profesional. Interpretasi hasil HIT harus dilakukan oleh seorang profesional yang terlatih dalam metodenya. Jadi kesimpulannya, tes Holtzman in Blood Technique adalah salah satu alat penilaian psikologi yang digunakan dalam berbagai konteks. Sama seperti tes Rorschach, hasilnya harus diinterpretasikan dengan hati-hati oleh seorang profesional yang berpengalaman untuk memastikan pemahaman yang akurat tentang individu yang diuji. Mungkin cukup sekian pada pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat, kami berharap Anda mendapatkan wawasan yang berharga.